saya Lindawati. Saya hari ini ingin menceritakan dongeng tentang Situ Bagendit. Kita akan mulai saja cerita. Kisah pada zaman dahulu di Pulau Jawa Barat, tepatnya di kota Garut, di sebelah utaranya terdapat sebuah desa. Kebanyakan para penduduk di desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Karena tanah mereka yang subur dan tidak pernah kekurangan air, maka mereka selalu menghasilkan padi-padi yang berlimpah. Namun, meskipun begitu, para penduduk di desa tersebut masih menderita miskin dan kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergelayut di dedaunan. Namun, para petani sudah bergegas menuju sawah mereka karena hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi-padi yang menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak di desa ini bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang yang terkaya di desa ini. Rumahnya mewah dan lumbung padinya sangat luas karena harus mencukupi padi-padi yang dibelinya oleh seluruh petani di desa ini. Iya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjualnya jika tidak ingin mencari gara-gara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Dan jika bahan makanan mereka sudah habis, mereka harus membelinya lagi kepada Nyai Endit dengan harga yang sangat melambung tinggi. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, para penduduk sudah mulai kehabisan bahan makanan dan bahkan beberapa dari mereka sudah menderita kelaparan. Sementara itu, Nyai Endit masih asik berpesta dengan makanan yang mewah dan berlimpah di atas mejanya. Suatu hari, dari ujung desa tampaklah seorang nenek-nenek yang berjalan menggunakan tongkat. Kasihan sekali para penduduk di desa ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja, pikir si nenek. Nenek tersebut pun berjalan menyusuri desa dan bertemu seorang penduduk di sana yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Permisi Nyi, numpang nanya, di manakah saya bisa bertemu orang yang terkaya di desa ini?" tanya si nenek. "Oh, maksud si nenek rumah Nyai Endit. Sebentar aja kok nenek tinggal jalan. Setelah ketemu pertigaan, nenek belok kiri. Setelah belok kiri, nenek akan melihat rumah yang sangat besar. Itu rumah Nyai Endit. Kalau saya boleh tahu, kenapa ya nenek mau ketemu dengan dia?" "Saya ingin meminta sedekah. Saya ingin melihat reaksinya. Bagaimana jika ada orang yang miskin meminta sedekah kepada dia. Oh ya, ingatkan kepada para penduduk di desa ini untuk segera mengemas barang-barang berharga mereka, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar datang di desa ini," perintah si nenek. "Hah? Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir besar di musim kemarau ini?" kata si Nyi Asih. "Tidak, nenek tidak bercanda. Cepat lakukan apa yang nenek perintahkan," jawab si nenek. Nenek pun pergi meninggalkan Nyai Asih yang sedang bingung dan melongo. Namun meskipun begitu, ia tetap mengikuti perintah si nenek. Nenek pun berjalan dan akhirnya menemukan rumah Nyai Endit. Setelah ia sampai di rumah Nyai Endit, ia langsung dihadang oleh para centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Para centeng-centeng suruhan Nyai Endit itu langsung mengusir nenek. Tetapi nenek tetap berteriak memanggil Nyai Endit untuk keluar. Akhirnya Nyai Endit pun keluar.
Siapa sih siang-siang ini ganggu orang makan? Hei, kamu nenek tua, ngapain kamu di sini? Bentak Nyai Endit. Saya mau minta makan nih. Saya sudah 3 hari tidak makan. Hah? Makan kok mintanya sama aku? Kalau kamu mau makan, beli. Jangan minta-minta. Udah, sana pergi. Sebelum lantai rumahku kotor. Nenek yang mendengarkan hal tersebut pun dengan amarahnya berkata, "Hei Nyai Endit, Tuhan memberikanmu rezeki yang berlimpah, tetapi kamu kikir. Para penduduk di desa ini menderita hanya karena kelakuanmu seorang saja. Aku adalah jawaban dari doa-doa para penduduk di desa ini. Hari ini kamu akan menerima hukumanmu." Aku gak salah dengar. Kamu mau menghukumku? Kamu gak lihat centeng-centengku begitu banyak? Sekali pukul saja, kamu pasti langsung mati. Tidak perlu susah-susah mengusirku. Aku akan pergi jika kalian bisa mencabut tongkat ini. Nyai Endit pun mencoba mencabut tongkat tersebut menggunakan satu tangan. Tetapi hasilnya nihil. Menggunakan 2 tangan pun tongkat tersebut tidak bergerak. Ia pun menyuruh centeng-centengnya mencabut tongkat tersebut, pun tongkat tersebut tidak bergerak. Kemampuan kalian hanya sampai segitu. Aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali tarikan, tongkat tersebut pun tercabut dari tanah. Setelah tongkat tersebut tercabut, keluarlah air yang sangat deras. Dan nenek tersebut berkata, "Hei Nyai Endit, ini adalah hukumanmu. Ini adalah air mata para penduduk di desa ini karena kelakuanmu seorang saja." Setelah berkata seperti itu, si nenek pun tiba-tiba menghilang. Sementara Nyai Endit berusaha menyelamatkan harta bendanya, tetapi ia kalah cepat dengan air. Air sudah terlebih dahulu menenggelamkannya beserta harta-hartanya. Dan di desa tersebut terbentuklah sebuah danau kecil yang indah bernama Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit arti dari nama Nyai Endit. Kadang-kadang orang akan melihat lintah yang sangat besar di dasar danau tersebut. Orang-orang percaya itu adalah jelmaan si Nyai Endit yang masih terus berusaha kabur di danau tersebut. Pesan moral yang saya dapat sampaikan melalui dongeng ini adalah harta benda di dunia ini hanya akan membawa kesengsaraan bagi kita. Kejarlah kesenangan spiritual. Dengan kita mengejarnya, kita akan mengetahui apa arti bahagia yang sesungguhnya. Dan janganlah mengejar kesenangan material. Karena jika kita mengejarnya, sama saja kita berbahagia di atas penderitaan orang lain. Dan yang terakhir, bantulah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu, karena suatu saat Tuhan pasti akan membalasnya. Terima kasih.